Salam damai di dalam Kristus Yesus. Selamat malam. Shalom. Shalom. Yahobu. Yahoo. Selamat datang kepada seluruh jemaat BNKP Jemaat Depok. Selamat mengikuti ibadah Natal tahun 2020 lewat live streaming. Ibadah Natal tahun ini kita tidak bisa melaksanakan secara bersama di gereja karena situasi pandemi COVID-19. Namun saya yakin dan percaya bahwa seluruh jemaat Tuhan tidak mengurangi rasa semangat dan sukacita yang sangat luar biasa untuk memperingati hari kelahiran Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Tentu harapan kita bersama lewat ibadah Natal pada malam hari ini, ada kuasa yang luar biasa dari Tuhan, ada kuasa kebesarannya, sehingga pandemi COVID-19 segera akan berakhir dan kita bisa beribadah bersama, bersukacita bersama di tempat ini. Ada amin? Amin. Ibadah Natal tahun ini panitia telah mengangkat satu tema sekaligus tema umum PGI dan KWI, yaitu mereka akan menamakannya Immanuel, yang terambil dari kitab Matius pasal 1 ayat 23. Dan dengan subtema dengan sukacita Natal, BNKP Jemaat Depok teguh dalam iman dan pengharapan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jemaat Tuhan, kita mengikuti prosesi hamba Tuhan. Jemaat saya undang berdiri. Kita naikkan satu pujian bagi Allah yang mulia. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tatanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Nya selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita angkat pujian ini dari awal. Kita sama-sama bagi Allah. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tatanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya.
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa dan Tuhan kami Yesus dan Roh Kudus, pada detik ini kami seluruh jemaat Tuhan, seluruh hamba Tuhan yang hadir pada saat ini, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas anugerah kasih Tuhan yang diberi kepada kami, di mana pada saat ini kami boleh berkumpul di rumah Tuhan untuk memuji memuliakan Tuhan, memperingati hari lahirnya Tuhan kami Yesus datangnya ke dunia ini. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini dari awal pertengahan sampai akhir ibadah kami serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan sertai kami, Tuhan pimpin, Tuhan berkati kami semuanya. Segala kekuatan kegelapan, kekuatan dunia ini, kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus, patahkan, luputkan semua itu dari kehidupan kami. Ya Tuhan, begitu juga hamba berdoa untuk hamba Tuhan yang membawakan firman Tuhan, Ibu Pendeta dan seluruh hamba Tuhan yang ambil bagian pada malam ini. Kiranya Tuhan yang memberkati, kiranya Roh Kudus dan hikmat dari Tuhan Yesus itu yang memenuhi seluruh hamba Tuhan malam ini, sehingga acara demi acara boleh berjalan dengan baik. Begitu juga seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti acara Natal malam ini, kiranya Tuhan yang memberkati juga mereka mengambil bagian masing-masing. Ya Tuhan Yesus, inilah doa permohonan kami, dan di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus, dan di dalam Roh Kudus, kami boleh memulai Natal kami malam ini. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yahohu. Yang saya hormati Ibu Pendeta Pengkhotbah, yaitu Ibu Pendeta Linda Frida Purba STH. Yang saya hormati Bapak Pendeta Jemaat BNKP Jemaat Depok. Yang saya hormati Ketua BPMJ BNKP Jemaat Depok beserta jajaran. Yang saya hormati orang tua kami BPPJ BNKP Jemaat Depok. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan majelis BNKP Jemaat Depok. Yang saya hormati seluruh tim, baik dari KHBG maupun dari tim pelaksana Natal BNKP Jemaat Depok tahun 2020. Dan yang saya hormati dan saya kasihi seluruh jemaat BNKP Jemaat Depok yang diberkati oleh Tuhan. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa, di mana pada hari ini tanggal 25 Desember 2020 kita sebagai umat Kristiani, khususnya di Jemaat BNKP Depok, bersukacita menyambut hari kelahiran juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan laporan Ketua Tim Pelaksana Ibadah Natal BNKP Jemaat Depok tahun 2020. Pada akhir bulan September 2020, Komisi Hari-Hari Besar Gerejawi atau KHBG menerima mandat dari BPMJ BNKP Jemaat Depok untuk mempersiapkan ibadah Natal BNKP Jemaat Depok yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2020 sebagaimana yang tertera dalam salah satu program kegiatan KHBG tahun 2020. Pelaksanaan ibadah Natal BNKP Jemaat Depok, BPMJ meminta agar pelaksanaan Natal yang dimaksud dikoordinir langsung oleh KHBG
dan bekerja sama dengan anggota jemaat BNKP Depok, dan dengan tema mereka akan menamakannya Immanuel. Pada bulan Oktober 2020, KHBG membentuk tim pelaksana Natal yang dimana dikoordinir langsung oleh KHBG dan melibatkan anggota jemaat dan disetujui oleh BPMJ BNKP Jemaat Depok. Pada bulan November sampai dengan Desember 2020, tim pelaksana ibadah Natal BNKP Jemaat Depok telah melakukan kegiatan untuk mempersiapkan ibadah Natal BNKP Jemaat Depok tahun 2020 sebagai berikut. Melakukan kegiatan penggalangan dana berupa edaran list kepada majelis dan anggota jemaat guna menunjang kegiatan yang dimaksud. Memilih nama-nama petugas ibadah Natal yang melibatkan anggota majelis dan anggota jemaat BNKP Depok. Melakukan latihan-latihan persiapan ibadah Natal dengan selalu berkoordinasi dengan BPMJ BNKP Jemaat Depok. Tetapi pada tanggal 17 Desember 2020, BPMJ dan tim pelaksana Natal menerima surat edaran dari Wali Kota Depok nomor 443/604 tentang aturan penyelenggaraan ibadah dan perayaan Natal tahun 2020 dilakukan secara virtual atau online guna memutus rantai penularan COVID-19. Sehingga pada tanggal 19 Desember 2020, BPMJ beserta majelis dan tim pelaksana Natal BNKP Jemaat Depok tahun 2020 sepakat untuk mendukung kebijakan pemerintah Kota Depok untuk melaksanakan ibadah Natal secara virtual atau online, yang dimana persiapan sebelumnya dirancang dan dilaksanakan secara berjemaat di gedung gereja BNKP Depok dengan tetap mematuhi aturan protokol kesehatan. Atas perubahan teknis pelaksanaan Natal yang dimaksud, harapan kami jemaat dapat memakluminya dan tanpa mengurangi sukacita kita dalam menyambut kelahiran juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus yang membawa damai bagi dunia. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam kesempatan ini juga kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala dukungan dan kepercayaan bagi kami selama mempersiapkan acara ini. Kiranya kasih Kristus yang membalaskan dan terus berkarya di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Begitu juga saya ucapkan terima kasih kepada tim yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan acara ini. Kiranya jeri lelah saudara sekalian membawa sukacita dalam kehidupan saudara dan bagi keluarga. Dan harapan saya, kiranya kita tidak jemu-jemu berkarya di BNKP Jemaat Depok demi kemuliaan nama Bapa di atas kerajaan sorga. Sekian saja laporan Ketua Tim Pelaksana Natal BNKP Jemaat Depok tahun 2020. Apabila ada sikap dan tutur kata kami yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, maka kami menyampaikan permohonan maaf kami. Kiranya Bapak Ibu membukakan pintu maaf bagi kami. Akhir kata, selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yahowu. Salam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pelayan firman Tuhan, Ibu Pendeta Linda Frida Purba STH. Yang terhormat Ketua Majelis Bapak Pendeta Bebalazi Zega STH Enmin. Yang terhormat seluruh Bapak Ibu Majelis, yakni Satuan Keriso dan Ketua-Ketua Komisi. Yang terhormat Bapak Ibu BPMJ. Yang terhormat
Ketua BPPJ, orang tua kami, Bapak Talu Amadiki dan jajarannya, yang terhormat Ketua Panitia Pembangunan Bapak Amanarda Daily beserta jajarannya, yang terhormat Ketua KHBG Bapak Mazaliahia beserta jajarannya, dan seluruh pelayan ibadah Natal pada malam hari ini, yang terhormat Bapak Ibu jemaat saudara-saudari dimanapun berada. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena atas kasih dan karunia-Nya BNKP Jemaat Depok melaksanakan ibadah Natal walaupun melalui online karena situasi pandemi. Natal adalah sukacita bagi semua orang percaya, mengingatkan kita atas kasih Allah kepada manusia, sehingga Ia turun ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Ibadah Natal malam ini dengan tema mereka akan menamakannya Immanuel, Matius 1 ayat 23. Malam Natal ini, apapun persoalan, kesulitan di tengah situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini, yakin bahwa Yesus selalu menyertai kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada KHBG dan seluruh pelayan atas telah terlaksana malam Natal pada malam hari ini. Semua jerih lelah Tuhan Yesus yang membalas. Atas nama BPMJ mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2021. Immanuel, Salam, Yahobu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Baik, sebelum ibadah Natal kita akan mulai pada malam hari ini, kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang ajaib. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atas terang telah bersinar. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Kemudian diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dialah Yesus, Firman yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109, Hai mari berhimpun.
Ibadah Natal dilangsungkan di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99, Kita Sorga Bergema. Bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta mengagungkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mendengarkan pembacaan kisah kelahiran Yesus. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 110, di Bethlehem telah lahir seorang putra, ayat 1. Bethlehem telah lahir seorang putera. Semoga ku menjadi abadi miliknya. Sungguh abadi miliknya. Mari kita mendengarkan kisah kelahiran Yesus yang terambil dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Begini firman Tuhan. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya
didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Kita lanjutkan pembacaan kisah kelahiran Yesus terambil dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang 14. Begini firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin, terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat Tuhan sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Kita lanjutkan pembacaan kisah kelahiran Yesus terambil dari Lukas 2 ayat 15 sampai dengan 20. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Kita melanjutkan nyanyian kita ayat yang kedua. Kau ku cinta sepanjang hidupku, bagiku makin indah cahaya kasih-Mu. Sungguh cahaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita menyaksikan prosesi penyalaan lilin, dan
bagi Bapak Ibu yang kami panggilkan namanya agar mengambil tempat di depan. Yang pertama, Pendeta Pengkhotbah Ibu Pendeta Linda Frida Purba STH. Yang kedua, Pendeta Jemaat Bapak Pendeta Bebelazi Zega STH Emin. Yang ketiga, mewakili BPMJ BNKP Depok Bapak Satuannya Kiriso Ama Chelsea Jebua. Yang keempat, mewakili KHBG BNKP Jemaat Depok Bapak Ama Brian Zaluhu. Yang kelima, mewakili Jemaat BNKP Depok Bapak Ama Winli Zebua. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of a dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder break a new and glorious morn. Follow your need, oh hear the angel voices on night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of a dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope,
the weary world rejoices, for yonder break a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices on high, divine, oh night, when Christ was born, oh night, divine, oh night Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari buku Zinune nomor 53, Bongino me oi mere ayat 1, dan Kidung Jemaat nomor 92, Malam Kudus ayat yang kedua. Jemaat dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, baik persembahan syukur dan persembahan palungan. Sementara persembahan
kumpulkan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 101, Alam Raya Berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Hai gembala, karena apa sambutan ini menggegah? Bagi Maharaja siapa sorai sorgawi terdengar? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Shalom saudaraku yang terkasih, Yahowu. Mari kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Allah di dalam Natal sukacita kita hari ini. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, Allah yang kekal, sungguh besar kasih rahmat-Mu bagi kami manusia, bahkan anak-anak-Mu yang percaya. Kembali kami boleh merasakan sukacita Natal di tahun ini dalam suasana yang beda, tetapi kami percaya Tuhan tetap sama di dalam kasih dan sayangnya. Maka inilah kami Tuhan umat-Mu yang saat ini bersedia dan siapkan hati untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus yang memimpin dan menolong kami, sehingga kami semua sungguh bisa semakin dikuatkan, bahkan menyadari dan merasakan akan Natal sesungguhnya ada dalam setiap hati dan kehidupan kami. Terpujilah Bapa di dalam Kristus Yesus Putra Natal yang kudus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Natal hari ini sesuai dengan tema PGI di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 23. Saya akan bacakan, dikatakan firman Tuhan demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Maka tema yang terangkat adalah mereka akan menamakannya Immanuel. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih, tahun ini kita merasakan suasana yang berbeda karena Natal yang kita rayakan tepat tanggal 25 Desember hari ini dalam suasana dan situasi yang berbeda, tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita masing-masing dari rumah merayakan Natal, dan ibadah ini diselenggarakan dengan cara virtual. Karena kita sebagai gereja Tuhan, kita mau mengambil bagian apa yang menjadi peraturan wali kota, bahwa ibadah dilaksanakan secara virtual karena kita berada dalam suatu situasi daerah yang merah atau zona merah.
Tetapi sungguh kita tetap bersyukur karena kasih dan sayang Tuhan sangat ajaib. Kita diberkati Tuhan dengan anak-anak muda yang diberikan hikmat sehingga seluruh perjalanan kegiatan virtual ini boleh dilakukan. Untuk itu kita melihat bahwa Allah tetap bersama, menopang bahkan menolong kita. Maka mari kita lihat bahwa Natal sesungguhnya adalah Tuhan datang ke dunia sebagai manusia. Saudaraku yang kekasih, kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes 1 ayatnya yang ke-14, di situ dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Kai hologos sarx egeneto. Kai hologos sarx egeneto, yang artinya adalah firman itu telah menjadi manusia dan dia ada di antara kita. Menjadi sebuah refleksi kenapa Allah datang ke dunia. Maka jawabannya kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh saudaraku yang kekasih, kita melihat di sini bahwa Allah lah yang sebagai inisiator, Allah yang memberikan sebuah inisiatif pertama untuk menyelamatkan manusia dari maut, yaitu kematian kekal. Melalui penebusan Yesus Kristus sehingga manusia memperoleh hidup kekal. Saudara dan saya mendapatkan sebuah jaminan dari Allah tentang kehidupan yang kekal. Dan semua Allah lakukan karena kasih-Nya yang agung dan mulia itu. Hari ini saudaraku yang kekasih, kita merayakan di tengah pandemi COVID-19. Kurang lebih 9 bulan kehidupan kita dihadapkan dalam situasi yang sungguh-sungguh berbeda. Saat ini ada 3M atau yang dikatakan 3W, 3 wajib. Dengan kata lain, wajib menggunakan masker, wajib mencuci tangan, wajib menjaga jarak. Dan inilah juga bagian dari sebuah upaya preventif supaya kita semua tetap dalam kondisi yang aman, sehat. Karena sudah begitu banyak situasi ini, saudara-saudara kita harus menghadapi virus COVID-19. Dia harus sakit, dirawat dalam karantina, dalam isolasi, bahkan kehilangan nyawa. Dan itu ditanggung begitu banyak oleh orang-orang yang bekerja untuk pelayanan kesehatan. Nah saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, di tengah situasi yang seperti ini, juga begitu banyak orang-orang yang diperhadapkan dengan kehilangan, tidak hanya orang-orang yang dikasihi, tetapi juga kehilangan pekerjaan. Bahkan mereka dihadapkan dengan begitu banyak menghadapi kesulitan-kesulitan dalam ekonomi dan sebagainya. Maka saudaraku yang kekasih, apa yang mau dikatakan dalam firman Tuhan dalam tema kita, bahkan subtema kita, sebagaimana yang dikatakan dalam bacaan dalam subtema dengan sukacita Natal, BNKP Jemaat Depok meyakini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku yang kekasih, maka mari kita lihat dalam sebuah refleksi bagaimana Yusuf dan Maria. Kalau kita membaca di situ, Yusuf dihadapkan dalam situasi dilema karena dia akan dihadapkan dalam situasi menanggung apa yang tidak ditanggungnya. Dengan kata lain, Maria tunangannya hamil, padahal dia sama sekali
tidak menyentuh Maria. Dan konteks pada zaman itu ketika ada seorang perempuan kedapatan hamil di luar nikah, maka dia akan dihadapkan dalam situasi tradisi Yahudi. Tentu yang pertama cercaan, bahkan bisa sampai hukuman rajam. Saudaraku yang kekasih, begitu berat apa yang harus ditanggung oleh Maria dan Yusuf. Tetapi mari kita lihat, ketika mereka menerima apa yang dihadapi, maka Yusuf dan Maria merasakan bahwa di tengah kesulitan, kesukaran, bahkan tekanan mental karena situasi itu, mereka merasakan ada Tuhan yang tetap menyertai bersama mereka melewati peristiwa bahkan situasi itu. Apa yang bisa kita lihat? Melalui teladan Yusuf dan Maria, sehingga mereka dimampukan untuk bisa melewati itu. Bahkan Maria dan Yusuf menjadi orang-orang kudus yang dipakai Allah, dan sampai saat ini menjadi sebuah sejarah mulia. Hal yang pertama, ketika Yusuf dan Maria sanggup menanggung beban yang berat itu adalah karena yang pertama, mereka hidup sebagai orang benar. Apakah yang dikatakan sebagai orang benar? Ya. Karena di sini kita melihat pada ayat 19 dikatakan, karena Yusuf suaminya orang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Orang yang benar adalah ketika dia melakukan sesuatu bagi orang lain, terutama bagi orang yang dikasihinya. Yusuf tidak mau mempermalukan Maria. Yusuf mau melihat situasi itu sebagai satu waktu di mana dia memandang bagaimana harkat wanita dihargai. Yusuf menghargai harkat kewanitaan dari Maria, sehingga dia tidak mau mencemarkan Maria. Yang kedua, ketika Yusuf dan Maria memiliki ketulusan hati, hati yang memiliki sebuah kasih agape tanpa pamrih, kasih yang tulus, kasih yang ikhlas, maka ketika Yusuf Maria menghadapi situasi yang terdesak, khususnya Maria ketika dia juga dihadapkan dalam posisi yang terdesak karena ia hamil di luar nikah, namun Maria tetap rela menerima apa yang Tuhan rencanakan bagi hidupnya, bahkan dunia ini, sehingga dia pun dengan tulus, dia mau menerima, dia mau menanggung segala cercaan, hinaan orang banyak. Walaupun Maria harus menghadapi beban moral, tetapi dia tahu ada sebuah mandat agung yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih. Yang ketiga, disinilah Maria dan Yusuf, mereka sebagai orang-orang yang senantiasa mau mendengarkan perkataan Tuhan. Mereka mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam
pasal 1 ayat 24b dikatakan, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih, maka kalau tema firman Tuhan pada Natal hari ini, mereka menamakannya Immanuel. Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Maka jelas setiap orang yang disertai Tuhan adalah orang-orang yang senantiasa mau hidup dalam kebenaran Allah. Bukan kebenaran dunia, bukan kebenaran dirinya, tetapi kebenaran Allah sebagai kebenaran di atas segala-galanya. Maka ketika kepahitan hidup, kesukaran hidup bukan menjadi sebuah hambatan untuk ia tetap bergerak dalam iman yang sungguh percaya kepada setiap rancangan Tuhan. Yang kedua, bahwa orang yang senantiasa disertai, di mana Tuhan ada bersamanya, adalah di mana orang-orang yang memiliki hati yang tulus. Maka biarlah juga saudaraku yang kekasih, ketika kita pun dalam kehidupan ini, peran apapun yang kita jalani, tanggung jawab apapun yang kita kerjakan, mari semua itu kita rangkai dengan sebuah ketulusan dan ketulusan. Bahwa kita tahu apa yang kubuat adalah semata-mata Tuhan baik bagi hidupku. Maka wajar, patutlah aku menyatakan kebaikan Tuhan bagi kehidupan ini. Saudaraku yang kekasih, dan jangan pernah lupa, ingat ya, kalau waktu dulu ada sebuah semboyan di televisi, ingat ya. Nah, saat ini kita dikatakan ingat bahwa orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dikatakan adalah orang yang berbahagia. Jadi berbahagia bukan karena banyak duit, kata orang Manado bilang. Kalau orang Batak bilang hepek. Ya. Kalau kita orang Nias, nah itu sudah. Ya, pasti Bapak Ibu tahu. Bukan itu yang menentukan kebahagiaan. Tetapi bagaimanakah ketika kita mau berpegang kepada firman Tuhan sebagai sandaran hidup kita. Maka jelas yang dikatakan dalam Yeremia 17 ayatnya yang ke-6, diberkatilah orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang akan senantiasa berbuah walaupun dalam situasi yang panas, gersang, kering. Maka Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih, bila firman Tuhan dalam subtema kita jelas dikatakan dengan sukacita Natal, artinya bahwa dengan sukacita dalam kedatangan kelahiran Yesus yang kita rayakan, maka sebagai jemaat Tuhan senantiasa yakinilah dengan sungguh-sungguh. Kalau meyakini artinya 100%. Jangan 99,9%. Dengan kata lain 0,01% masih percaya kepada hal-hal di luar Tuhan. Tidak. Kita hanya bersandar ke dalam keyakinan kita bahwa Tuhan itulah yang menjadi naungan hidupku. Maka kalau dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, saudaraku yang kekasih, bahwa Allah tidak pernah tinggal diam. Tuhan terus bergerak, Tuhan terus bersama di dalam menyatakan kebaikan dan kemurahannya dalam hidup saudara dan saya. Sehingga ketika situasi pandemi COVID-19 ini, sungguh kita tetap merasakan sukacita Tuhan. Sukacita Tuhan tidak dibatasi dengan virus corona. Sukacita Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ketika kita sungguh meyakini dengan penuh percaya. Dan yakinlah saat kita menghadapi kesukaran ini, ada rancangan Tuhan yang terindah bagi hidup saudara dan saya. Bahkan sebagai jemaat Tuhan BNKP, Jemaat Depok, jangan pernah menyerah, jangan pernah kita lelah. Percayalah bahwa Tuhan
tetap akan membawa kita kepada kebaikannya. Hari ini kita bisa merayakan Natal. Kita bersyukur saudara. Walaupun dengan situasi yang dikatakan jaga jarak, ya, tetapi kita percaya di dalam Tuhan tidak ada jarak. Kita dengan Tuhan hanya sejauh doa. Saudara dan saya tidak ada jarak. Kita ada dalam hubungan, yaitu sejauh doa juga ketika kita boleh saling mendoakan, saling menopang, saling mendukung. Maka dengan demikian mari Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih, bahwa Natal adalah sukacita yang sungguh mendatangkan rahmat karunia. Milikilah sukacita Natal itu. Dan selamat Natal. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Biarlah kita bawa kabar sukacita juga kepada banyak orang, sehingga mereka pun merasakan Natal itu menjadi kesukacitaan yang bisa mereka rasakan. Amin. Mari saudara, kita bersatu di dalam doa. Allah kami di sorga, besarlah kasih dan sayang-Mu Tuhan. Engkau yang sudah datang, dan Engkau yang menyatakan karya agung dalam penyelamatan dunia dan isinya. Bahkan kami sebagai anak-anak-Mu yang percaya, hari ini kami boleh kembali merayakan Natal-Mu. Sungguh sukacita Natal menjadi sebuah spirit kami, semangat kami untuk kami menatap ke depan dalam perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami dihadapkan dalam begitu banyak situasi yang penuh dengan keterbatasan. Tetapi sungguh kami percaya bahwa Allah yang tidak terbatas adalah Allah yang menyanggupkan kami untuk kami bisa melewati dan menghadapi setiap situasi yang berat ini. Engkau yang memampukan kami Bapa untuk mampu menghadapi tekanan situasi hidup ini. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami percaya Tuhan. Untuk itu, biarlah kami boleh bersama-sama saling menopang, saling mengasihi. Kalau firman-Mu berkata dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah kamu di dalam menanggung beban-Mu. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup anak-anak-Nya. Maka inilah kami Bapa, pakailah kami untuk menjadi alat saluran berkat-Mu. Apapun yang kami boleh lakukan, biarlah di dalam kekuatan Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa Tuhan bagi pelayanan gereja-Mu, BNKP Jemaat Depok di tempat ini. Bapa berkati seluruh para pelayan-Mu, para majelis, bahkan juga hamba-Mu, Bapak Pendeta Bebalazi Zega. Tuhan berkati hamba-Mu dan segenap rekan-rekan sepelayanan para majelis. Tuhan juga berkati keluarga-keluarga mereka. Biarlah segenap pelayanan yang diselenggarakan di tengah gereja-Mu ini, Tuhan semakin Tuhan tumbuhkan menjadi buah-buah rohani yang mendatangkan rahmat berkat bagi seluruh anggota jemaat, bahkan juga lingkungan, bahkan kota kami, kota Depok. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu di tempat ini. Bahkan juga kami berdoa Tuhan untuk setiap kegiatan pelaksanaan ibadah virtual, biarlah Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kepadamu kami mohonkan, biarlah kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 120, Hai Siarkan di Gunung.
siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gempita menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersatu di dalam syafaat, kita berdoa. Allah yang kekal di dalam Kristus Yesus, Putra Natal yang kudus, kami sungguh bersuka cita dan kami bersyukur karena kami boleh bersama-sama merayakan Natal-Mu, kedatangan-Mu, kelahiran-Mu pada hari ini melalui ibadah virtual. Biarlah kiranya Tuhan Engkau lawat setiap kaum keluarga, Engkau memberkati seluruh keluarga tiap-tiap jemaat-Mu di jemaat BNKP Depok ini. Tuhan yang hadir di dalam menaungi, dalam rahmat karunia, sehingga keluarga-keluarga jemaat-Mu Tuhan Engkau kuatkan di dalam menghadapi situasi zaman ini di mana pandemi COVID yang terjadi di tengah-tengah kota, negeri, bahkan dunia ini. Tuhanlah yang terus memampukan dan Tuhan jugalah yang menjadi sandaran. Mari Tuhan berkati jemaat-Mu, baik yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dan kami berdoa juga Tuhan bagi seluruh saudara-saudara kami yang terlibat di dalam pelayanan ibadah virtual. Biarlah Tuhan juga Engkau merahmati kehidupan mereka, bahkan pekerjaan, keluarga mereka. Pakai selalu kehidupan pelayanan mereka untuk semakin lebih heran lagi. Tuhanlah yang menopang mereka. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk kota kami, kota Depok. Biarlah kiranya juga memberkati Tuhan seluruh para pimpinan kota kami. Engkau berikan hikmat mereka bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan juga kesejahteraan bagi kota. Segenap aparat yang bekerja di dalam menjaga keamanan kota kami, kota Depok, bahkan negeri kami, khususnya Tuhan di saat kami melaksanakan Natal, bahkan sampai di dalam penghujung tahun. Biarlah juga Tuhan mampukan mereka, baik seluruh aparat TNI dan Polri, mereka boleh Tuhan mampukan dalam tugas dan tanggung jawab mereka bekerja untuk menjaga keamanan negeri kami. Berkati keluarga mereka. Dan kami berdoa untuk juga para pemimpin-pemimpin bangsa kami, khususnya presiden dan segenap jajarannya. Tuhan berkati dan jauhkan dari segala mara bahaya, sehingga seluruh pemimpin kami, Tuhan, mereka boleh mengedepankan kepemimpinan yang senantiasa mengedepankan kebaikan, bahkan kesejahteraan, bahkan juga yang bisa dirasakan untuk seluruh warga negara, bahkan bumi pertiwi ini. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga hari ini di saat Natal kami boleh juga membawa persembahan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Ya Bapa, terimalah dan kuduskanlah persembahan syukur kami, umat-Mu yang merasakan kebaikan Tuhan melalui Natal ini, sehingga Tuhanlah yang juga semakin memberkati kehidupan jemaat-Mu dan
luapan sukacita Natal yang mereka boleh bawa dalam persembahan syukur. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang akan mengelolanya. Para majelis Tuhan juga memberkati sehingga semua diberikan, semua boleh digunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa, dengarlah doa kami. Kepadamu Tuhan, kami percaya apa yang kami panjatkan jauh daripada sempurna. Maka biarlah kiranya Engkau yang menyempurnakan sebagaimana Kristus sudah ajarkan kami dalam doa Bapa kami, di mana kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maka arahkanlah hati kita di dalam menyambut berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita nyanyi bersama Glory, Glory, Haleluya. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita saat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat Tuhan yang terkasih, ibadah telah selesai. Selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2021. Maka biarlah damai Natal, sukacita Natal ada bersama saudara dan kita semua. Kabarkan, beritakan, Yesus sudah datang. Amin. Shalom. Shalom. Yahowu. Yahoo.